Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani dengan nomor NIM 23040210082. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dakwah Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Yang pertama, biografi Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Shadiq. Beliau lahir di Kudus pada tahun 1400 Masehi. Sunan Kudus adalah anak dari Habib Usman Haji atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Ngudung. Ayahnya ini merupakan seorang menantu dari Sunan Ampel. Sedangkan ibunya bernama Syarifah Ruhul atau Dewi Ruhil yang merupakan adik dari Sunan Bonang. Menurut silsilah dari keluarga Sunan Kudus, beliau merupakan keturunan ke-10 lewat jalur Husain, yaitu putra dari pernikahan putri Nabi Muhammad, yakni Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang kedua, wilayah dakwah Sunan Kudus. Sunan Kudus menyebarkan Islam di Nusantara. Sunan Kudus memilih daerah Kudus sebagai tempat berdakwahnya. Sunan Kudus menetap dan berdakwah di daerah ini selama bertahun-tahun lamanya, sehingga masyarakat setempat kemudian memanggilnya dengan sebutan Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Kudus berada di Jawa Tengah, Indonesia. Sunan Kudus membangun sebuah perkampungan dakwah dan menjadikan masjid sebagai pusatnya. Yang ketiga, metode dakwah. 1. Berdakwah dengan ajaran toleransi beragama. Diketahui kalau Sunan Kudus memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi. Diceritakan Sunan Kudus memelihara sapi yang bernama Kebo Gumarang di halaman masjid. Orang-orang Hindu yang mengagungkan sapi merasa simpati dan mau mendekati masjid setelah mendengarkan tablik dari Sunan Kudus. Apabila ketika mendengar penjelasan mengenai surat Al-Baqarah berarti sapi betina, hingga saat ini daerah Kudus masih menghormati sapi dan melarang adanya penyembelihan sapi di Kudus. Yang kedua, menarik perhatian masyarakat Hindu dengan arsitektur bangunan. Pendekatan dakwah Sunan Kudus juga mengambil jalur arsitektur. Jadi, saat beliau akan membangun sarana dan prasarana untuk digunakan oleh masyarakat setempat, Sunan Kudus menggabungkan corak dari agama Islam dan Hindu. Salah satu bangunan yang memiliki unsur arsitektur Islam dan Hindu adalah Menara Kudus. Sunan Kudus juga menyempurnakan alat dan kerajinan yang diselipkan berupa ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, karir berpolitik Sunan Kudus. Sunan Kudus juga berdakwah melalui jalur politik. Setelah ayahnya wafat, beliau kemudian menggantikan posisinya ayah untuk memperluas wilayah kekuasaan Kesultanan Demak. Saat menjabat sebagai Senopati, Sunan Kudus juga sempat diangkat sebagai Imam Besar Masjid Agung Demak, serta menjadi hakim di Kesultanan Demak. Hal ini dikarenakan Sunan Kudus dinilai sebagai orang yang adil dalam memutuskan sesuatu perkara dalam masyarakat dan tidak memihak suatu golongan tertentu. Yang keempat, kesimpulan. Sunan Kudus merupakan ulama penyebar agama Islam di Nusantara yang tergabung dalam dewan dakwah bernama Wali Songo. Dalam penyebaran, Sunan Kudus menggunakan beberapa metode, yaitu berdakwah dengan hasil toleransi beragama, menarik perhatian masyarakat Hindu, dan arsitektur bangunan, dan melalui karir berpolitik. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.